Hai, welcome back. Nah, di video kali ini tentunya aku akan bahas sesuai dengan judul yang ada di bawah ini. Selesai kontrak, awak kabin itu bisa perpanjang kontrak, atau bisa berhenti, atau bisa pindah airlines. Ya, jadi sesuai kan sama judul yang ada di bawah ini. Maka dari itu, kenapa aku bahas pembahasan tentang habis kontrak ini? Karena banyak banget yang nanyain pertanyaan ini di TikTok aku. Nih, banyak banget kan? Maka dari itu, yang sudah bertanya ataupun belum bertanya, kalian harus pantengin agar nggak ketinggalan penjelasan yang aku jelasin ini. Aku nggak jelasin di TikTok karena pasti panjang banget, dan tentunya kalian harus bener-bener nonton sampai habis ya video ini agar tidak penasaran lagi nanti habis kontrak awak kabin harus ngapain aja, terus mau ngapain sih sebenarnya ya. Untuk selesai kontrak kerja itu balik lagi ke kalian mau ngapain lagi gitu, karena kan itu hidup kalian. Berhubungan nggak sama tanggung jawab di maskapai penerbangan? Nah, pokoknya saksikan terus video ini. Oke guys, kalian masih stay tune kan? Jadi gini guys, aku jelasin ke kalian. Dengerin ya. Nah, pada saat kalian masuk ke maskapai penerbangan menjadi awak kabin, di situ kalian akan menjadi pegawai kontrak ya. Jadi belum menjadi pegawai tetap. Memang untuk maskapai penerbangan itu adalah kontrak. Makanya itu kontrak kerja ya. Dan sesuai pengalaman aku, kontrak kerja itu ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun. Dulu ya, dulu banget 2009-2010 itu zamannya di Lion Air kontrak kerja tuh 5 tahun, termasuk aku pribadi 5 tahun. Tetapi pada saat aku di Expri Sriwijaya, experience ya, sebagai experience di Sriwijaya, kontrak kerja aku 2 tahun. Nah, terus pertanyaan nih, ya kan? Kontrak kerja kan 3 tahun, Mbak. 3 tahun itu, setelah itu ngapain aja? Nah, balik lagi. Sesuai yang 3 aku jelasin ya. Bisa diperpanjang, bisa berhenti, dan juga bisa pindah airlines. Oke guys, aku jelasin dari yang bisa berhenti kerja ya. Nah, untuk yang bisa berhenti kerja, itu pasti ada alasan yang kalian yang tahu. Contohnya kayak pramugari. Pramugari wajar karena kalian kan masuk sebagai pramugari yang diminta untuk inisial belum menikah, ya dong. Tentunya kita nggak pernah tahu ketemu jodoh 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, ya dong. Ternyata serius mau menikah, ya dong. Balik lagi, suaminya kasih nggak kalau kalian kerja? Kalau seandainya ternyata kalian yang ngerasa 2-3 tahun cukuplah jadi pramugari, yang penting udah merasakan, ya udah kita ambil keputusan untuk menikah dulu gitu. Nanti deh soal masuk lagi gampang karena udah punya SIM terbang, jadi bisa masuk kapan aja ya. Tapi banyak lagi yang nanya, masuknya itu daftar lagi apa gimana? Pasti daftar lagi, tapi nggak seperti daftar awal jadi pramugari yang tahapan banyak itu. Biasanya tuh hanya interview aja, 1 itu doang, sama medical check up. Bisa berhenti itu ada 2 macam. Bisa berhenti pada saat habis kontrak, sama bisa berhenti sebelum habis kontrak. Nah, bisa berhenti sebelum habis kontrak, kalian udah pasti tahu kalau kontrak berarti kalian kontrak 3 tahun. Sudah pasti kalian tahu juga kalau kalian tidak selesaikan kontrak sebelum 3 tahun, pasti ada namanya penalti. Dan aku jelasin ke kalian, pada saat kalian kontrak kerja sama maskapai penerbangan, kalian itu akan diminta ijazah asli ataupun akte kelahiran asli ya. Kontrak itu berlaku untuk selama 3 tahun ataupun berapa tahun yang ditentukan sama maskapai penerbangan, dan nantinya kalian akan membayar penalti yang ditentukan oleh perusahaan. Berapa itu? Biasanya hitung gaji. Pengalaman aku sih bisa teman-teman ya 20-30 jutaan kalau kalian resign
sebelum habis kontrak. Kenapa harus bayar? Karena ijazah dan juga akte kelahiran kalian ditahan sama perusahaan sampai kalian bayar penalti tersebut, baru kalian bisa keluar dari perusahaan itu. Dan pastinya surat declaring atau surat pernyataan bahwa kalian benar-benar sudah keluar dari perusahaan. Tapi kalau kalian seandainya kabur nih, tetap mau nikah, tetap mau pindah maskapai, tapi nggak bayar penalti, itu dia, kalian nggak dapat surat declaring atau surat pernyataan pernah bekerja, dan juga ijazah dan akte kalian itu ditahan sama maskapai penerbangan sebelumnya. Sedangkan kan kalau mau melamar pekerjaan, apalagi melamar pekerjaan sebagai pramugari atau pramugara lagi ke perusahaan yang lain, perusahaan itu yang lainnya akan meminta surat declaring dari perusahaan sebelumnya sama akte kelahiran dan juga ijazah. Maka dari itu kan kalau kalian seandainya kabur, otomatis kan kalian nggak bisa memenuhi persyaratan itu untuk pindah maskapai karena ditahan sama maskapai sebelumnya. Nah, jadi pada saat kalian sudah di-revise, oh Mbak Desi dipanggil nih di kantor, schedule jam 9 pagi, datang. Terus habis itu aku ambil keputusan, udah aku berhenti. Ya sudah, aku tinggal bilang, Mbak saya berhenti bekerja, tidak lanjut lagi karena mau nikah atau mau apapun, tergantung alasan kalian apa. Setelah itu mereka akan bilang oke, baik, mereka akan buat surat declaring atau surat pernyataan bahwa kalian pernah bekerja dengan baik. Setelah itu akan dikasih ke kalian untuk surat pengembalian kayak seragam, koper, sepatu, inventaris yang diberikan oleh perusahaan ke kalian itu harus dibalikin ke perusahaan lagi. Seperti itu ya. Oke, udah jelas ya. Jadi bisa berhenti? Bisa. Oke, kita lanjut. Masih stay tune kan? Jangan sampai kelewat ya. Karena nanti bingung. Oke. Nah, kedua, bisa perpanjang kontrak. Yes, bisa banget. Seperti tadi aku udah jelasin, pada saat kalian di-revise ditanyakan, Mbak Desi gimana, mau perpanjang? Apa ada planning lain? Nah, kalian bisa jawab, aku perpanjang Kak, aku perpanjang Mbak, Mas, gitu. Cuman menghadap ke orang kantor, jelasin aku perpanjang Mbak, Mas, gitu. ID card ganti, update terbaru, setelah itu terbang lagi, besok mungkin di-revise atau enggak, besok masih libur, besoknya lagi di-revise buat terbang kembali gitu ya. Simple kan? Nah, oke, lanjut ya. Yang terakhir, pramugari bisa pindah airlines nggak? Nah, masih stay tune nggak nih? Harus stay tune ya, biar ngerti, oke? Jadi, pramugari itu dan pramugara, jadi awak kabin ya, itu bisa banget pindah kerja. Balik lagi kayak tadi, ditanyain Mbak Desi, gimana? Ini udah habis kontrak, mau perpanjang kah? Atau mau berhenti kah? Atau ada planning lain? Nah, kita nggak usah ngomong ke dia mau pindah perusahaan ya, nggak usah ngomong. Jadi bilang aja iya mau berhenti karena mau urusin bisnis usaha atau apapun lah gitu ya. Jadi nggak usah bilang mau pindah airlines. Jadi pada saat nanti kalau kalian pindah airlines, kalian langsung bilang aja, Mbak, Mas, saya nggak lanjut kontrak karena ada bisnis atau usaha yang harus aku jalanin gitu ya. Jadi pada saat kalian habis kontrak, itu tuh sama aja kayak yang tadi tidak diperpanjang ya. Jadi tidak diperpanjang, terus dikasih surat pernyataan kalian pernah bekerja di Sriwijaya Air, terus dengan pekerjaan tanggung jawab yang semuanya bagus. Terus itu kan rekomendasi ya, rekomendasi juga karena kalian tuh punya pengalaman bekerja. Jadi surat itu penting banget sih untuk kalau kalian akan pindah maskapai, itu yang akan kalian bawa karena itu adalah surat pegangan bahwa kalian pernah bekerja di maskapai penerbangan juga gitu ya. Jadi kalau kalian pindah dari satu maskapai ke maskapai yang lainnya, itu kalian akan dibilang sebagai expri. Saya expri dari Sriwijaya Air, saya expri dari Lion Air, saya expri dari Garuda Indonesia. Seperti itu karena sebelumnya saya itu pramugari di Lion Air sebelum aku di Sriwijaya. Jadi aku bilang aku ex dari Lion Air.
Nah, dari Sriwijaya mau pindah ke Garuda, saya bilang saya itu ex dari Sriwijaya. Kayak gitu. Jadi ngomong ex tuh dari yang terakhir kita di mana gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk pada saat kalian mau pindah penerbangan atau pindah maskapai, boleh banget. Jadi setelah kalian urus segala urusan yang ada di maskapai penerbangan, yang contohnya di Sriwijaya Air sebelumnya, di Sriwijaya udah beres, balikin segala sesuatu inventaris dari perusahaan, terus sudah pegang surat declaring, setelah itu sudah dibalikin ijazah dan ijazah dan akte kelahiran. Setelah itu baru kalian lamar ke maskapai penerbangan yang kalian mau daftarin. Contohnya kayak aku di Sriwijaya Air, aku mau masuk lagi nih di Lion Air. Lion Air kan lagi buka tuh open recruitment untuk experience, untuk expert. Aku bisa nggak? Bisa. Aku daftar lah, kirim surat lamaran, kirim CV. Terus di CV itu, kalau biasa anak SMA yang baru lulus kan pasti CV-nya masih kosong ya, baru biodata aja karena memang belum ada pengalaman kerja. Nah, kalau aku bedanya, pengalaman kerja aku sudah ada, jadi aku tulis pengalaman bekerja. Seandainya contoh, aku bekerja 2001 ke 2021 ke 2023 kan 3 tahun tuh, tulis tuh di situ pengalaman kerja 2021 sampai 2023 sebagai pramugari di perusahaan Sriwijaya Air, seperti itu. Terus di situ kalian tulis kalian punya FAC, Flight Attendant Certificate gitu ya. Jadi itu surat pelengkap bahwa kalian benar-benar sudah menjadi expert dari Sriwijaya Air karena sudah memegang buku SIM terbang atau sertifikat flight attendant atau kru ya. Oke. Jadi sampai situ kalian mengerti, dan pada saat nanti kalian sudah pindah ke maskapai yang lain, nah tergantung dari mereka kalian bisa diterima atau tidak. Dan aku ingetin ke kalian, pastikan dulu kalian lolos di airlines yang kalian akan pindah ya. Jangan sampai kalian sudah langsung, aduh aku pengen nih, contoh ya, aku dari Sriwijaya Air, terus Garuda Indonesia buka, aku mau cepet-cepet resign karena aku pengen masuk nih di Garuda Indonesia yang lagi buka. Ternyata pas aku join di Garuda Indonesia, aku nggak keterima. Coba kalian pikir, nggak keterima nih guys, sedih nggak? Udah sedih banget karena apa? Rela-rela tinggalin Sriwijaya Air demi mau masuk ke Garuda Indonesia, tapi ternyata di Garuda nggak terima kalian. Even kalian sudah menjadi pramugari senior di Garuda, di Sriwijaya, tapi belum tentu kalian sesuai kriteria sama pramugari Garuda gitu ya. Jadi jangan sampai menyesal. Kalian pastikan dulu kalian udah benar-benar join di Garuda Indonesia. Bukan join ya, tapi sudah lulus tahapan atau lulus pendaftaran atau lulus ya tahapan akhirnya. Jadi benar-benar udah ada pegangan bahwa kalian itu sudah keterima di perusahaan Garuda Indonesia. Jadi kalian mau lepas yang Sriwijaya Air, it's okay, nggak masalah karena kita kan udah ada pegangan yang Garuda. Jadi nggak masalah kalau ditinggal terus kita langsung training di Garuda Indonesia. Boleh banget seperti itu ya. Jadi aku cuman nggak mau kalian udah, aduh aku pengen banget nih masuk di Garuda, ternyata nggak keterima, padahal kalian tuh udah membuang kesempatan untuk perpanjang kontrak di perusahaan sebelumnya yang sebenarnya sih masih aman-aman aja di situ gitu ya. Jadi sesuai pengalaman aku, terserah kalian mau seperti apa. Terus kalian mau nikah pun, seandainya nih kalian masih di Sriwijaya, terus bisa nikah nggak? Bisa banget, asal jangan sampai hamil dulu pada saat kalian masih terikat kontrak ya. Karena apa? Kan kalau seandainya hamil otomatis kan harus keluar, itu sama aja kayak kalian nggak perpanjang kontrak sebelum kontrak habis, bayar penalti. Padahal aku kan hamil atau gimana pun, udah nikah udah hamil ya, tetap aja kalian tidak menjalankan tugas sampai kontrak selesai. Maka dari itu tetap harus bayar penalti ya. Jadi kenapa
untuk yang awal-awal aku tekanin harus benar-benar selesain abis kontrak, karena itu kita mikir aja kita tuh masih terikat kontrak, jadi nggak usah yang macem-macem, nggak usah yang buat masalah apapun, karena kita yang rugi. Harusnya kan kita cari kerja untuk dibayar. Kalau kita bayarin penalti ya sama aja bohong, kita bayarin mereka juga untuk penalti kita gitu. Jadi mendingan fokus kerja, tanggung jawab sampai kontrak selesai ya, supaya mendapatkan apresiasi dari kantor juga, terus dapat juga surat verklaring atau surat keterangan kerja ya, seperti itu. Makanya waktu aku dulu pengalaman Lion Air dan juga Sriwijaya Air, aku juga benar-benar punya dan dikasih surat verklaring dari perusahaan itu, dan ijazah sama akte kelahiran aku asli semuanya balik juga ke aku, karena memang aku resignnya baik-baik gitu ya. Oke, jadi singkat video ini sampai di situ. Thank you banget sudah nonton, dan semoga penjelasan aku ini bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu kalian juga yang belum mengerti. Dan pada saat ini kalau kalian ada pertanyaan apapun, bisa kalian tanyakan aku di kolom komentar seperti biasa. Dan kalau mau aku buat video apa, langsung chat juga di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian follow Instagram aku di DesiMD, jangan lupa di follow ya. Dan pastinya kalau kalian suka, like, comment, dan subscribe channel aku ini. Oke, jangan sampai kalian udah nonton tapi kalian gak subscribe channel aku, sedih banget. Please support channel aku ya dengan subscribe, tombolnya ada di bawah, kan free. Thank you for watching, see you on the next my video, bye.